Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silta Anjuliana, calon guru penggerak Angkatan 9 dari TK Tunas Harapan Kabupaten Blora. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antara materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, perkenalkan, ini adalah Bapak Nuryanto selaku fasilitator saya dan juga Bapak Agus Wianto selaku pengajar praktek saya. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas. Maksudnya adalah setiap anak itu ditakdirkan unik dan berbeda-beda dari kebiasaannya, minat belajarnya, gaya belajar, pola pikir, kemampuan literasi, semuanya pasti berbeda. Disinilah tugas kita sebagai seorang guru harus mampu memberikan pemenuhan kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas. Selanjutnya, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, menciptakan suasana yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan membuat penilaian yang berkelanjutan. Selanjutnya, guru harus memahami 3 aspek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid, yang kedua, minat belajar murid, yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar. Guru diharuskan untuk dapat menilai pengetahuan awal seorang murid dan juga guru perlu menentukan apa yang telah diketahui dan dipahami oleh murid. Selanjutnya, yang kedua adalah minat belajar. Minat belajar anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu kunci awal yang penting bagi murid untuk terlihat aktif dalam proses pembelajaran. Dengan minat, murid akan mampu menikmati penyampaian materi atau kegiatan yang diberikan oleh guru, sehingga mereka akan menikmati setiap proses pembelajaran yang ada di kelas. Selanjutnya, yang ketiga adalah profil belajar murid. Ada 4, yaitu yang pertama lingkungan, kedua budaya, yang ketiga gaya belajar, dan yang keempat kecerdasan majemuk. Selanjutnya, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian. Selanjutnya, strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Contohnya gambar, poster, video, atau rekaman. Selanjutnya, yang kedua adalah diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Ini menekankan pada prosesnya dan guru selalu mendampingi saat murid belajar. Selanjutnya, yang ketiga adalah diferensiasi produk.
yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pelajari dengan membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah murid pelajari. Biasanya kalau di sekolah ini akan menghasilkan sebuah produk yang dihasilkan oleh murid-murid itu sendiri. Selanjutnya, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Keterkaitan antar materi dari modul 1.1 dan 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, keterkaitan antar materi dari modul 1.2 dan 2.1 yaitu sebagai seorang guru penggerak harus mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, tentunya dengan kegiatan yang kreatif dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar mampu memenuhi kebutuhan murid saat di sekolah. Selanjutnya, keterkaitan antar materi modul 1.3 dan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid, yang mana memang pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat dari murid-murid. Selanjutnya, keterkaitan antar materi modul 1.4 dan modul 2.1 yaitu dalam proses pembelajaran setiap hari harus ada kesepakatan antara guru dan murid yang biasa kita sebut dengan keyakinan kelas, sehingga dapat membantu proses pembelajaran berdiferensiasi dengan baik sesuai dengan budaya positif. Demikian adalah paparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.